netizen yang budiman. Dalam pembahasan salam atau sharing keislaman hari ini, kita akan membahas salah seorang hafiz yang cukup terkenal di Indonesia, itu Ananda Najahudiah. Ananda Najahudiah ini luar biasa sekali karena dengan kondisi beliau yang difabel, different ability, mengalami penyakit yang dikenal sebagai cerebral palsy atau lumpuh otak. Bayangkan, Masya Allah ya, Ananda Naja ini dengan kondisi yang lumpuh otak kemudian bisa menghafal Al-Quran 30 juz ya. Dan sekaligus juga ini adalah semacam jawaban terhadap saudara kita Cinta Laura yang pernah saya bahas dalam video salam sebelumnya ya, tentang kritik Cinta Laura terhadap penghafal Al-Quran beserta saran-sarannya. Sebaiknya penghafal Al-Quran itu juga membaca terjemahan Al-Quran, bahkan kata Cinta Laura kalau bisa juga belajar bahasa Arab ya. Tentu saran ini adalah saran yang baik, tetapi kritiknya bahwa penghafal Al-Quran bisa membuat orang jadi menurun IQ-nya atau menjadi bodoh, itu sama sekali tidak benar ya. Dalam video saya sebelumnya saya mengangkat topik ini. Yang menarik dari Ananda Najahudiah ini ya, pertama untuk kita yang Masya Allah ya, motivasi tersendiri ya bagi kita untuk semakin mendekatkan interaksi kita dengan Al-Quran, Insya Allah. Najahudiah ini adalah contoh yang paling baik barangkali ya, bisa dicontoh oleh rumah-rumah tahfiz di Indonesia ya, bagaimana kemudian semakin banyak anak-anak kita, pemuda-pemuda kita atau muslim pada umumnya yang Masya Allah ya, belajar Al-Quran, jadi hafizah, kemudian mengerti terjemahannya. Bahkan kemudian Najahudiah ini dalam video lain juga, Nanda Najahudiah lagi belajar bahasa Arab, bahkan mengajar bahasa Arab kepada teman-temannya. Ini luar biasa. Apa kabar Najah? Barakallah ayah kabar. Kan ini sering dilihat, sering nonton di YouTube. Najah kan ketemu Umi ya waktu itu di mana kita? Di Makassar. Makassar ya? nih. Ketemu Umi ya? Ketemu Umi. Iya, Masya Allah. Allahumma lakal hamdu wa syukur. Naam, yes. Say assalamu alaikum. Tell me about him. He is 14 years old. He is, Allah has made him special. He's not, he's paraplegic, yeah? Born with cerebral palsy, Sheikh. At the age of 8 years old, in 10 months, he's memorized the Quran. Ya, say salam to Sheikh. Assalamu alaikum. Assalamualaikum Syekh. Wa alaikum assalam. Yeah. Rahmatullahi wa barakatuh. He is, Kabar. تكلم عربية يا شيخ، تكلم عربية هو. تتكلم عربي، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. إني بخير. إني بخير. Sheikh, at the age of 8 years old, he memorized the whole entire Quran, and now he has memorized 1,172 hadith. Allahu Akbar. Okay, Sheikh, you recite one verse in the Quran, and he will carry on. Okay, Sheikh will recite, and then you carry on straight away. Okay. Sure. Allah, what is his name? Najah. Najah. Ya Najah. Allahu Akbar. You are a miracle boy. Subhanallah. You read one portion, Sheikh. I will, inshallah ta'ala. Can you read from this ayah, inshallah ta'ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
جميل جدا جميل جدا يا And then Sheikh, he will tell you the meaning. Yeah, what surah? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. What ayah? 257. 257. What page? Halaman berapa? Halaman 43. The page 43 ya Syekhana. Apa artinya? What is the meaning? Artinya? Allah yang mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Yes, it is. Yeah. And he knows the meaning. And he said Allah is the one that gets a person from dhulumat ila nur. So he knows the meaning, the tarjama, and the page, and the surah ya Syekhana. Again ya Syekhana. Here is in the Quran Kareem. Exactly the same. Allahumma lakal hamd ya Rabb ya Syekh. Allahumma lakal hamd. May Allah Ta'ala make him a alim of the deen. Amin. Amin. Dari Syekh Hamayatullah. This is Sheikh Hamayatullah. The chair of New Zealand Board of Imams. The big Sheikh Ya. New Zealand. Jadi saya bisa katakan bahwa opini yang dikatakan oleh Mbak Cinta Laura bahwa menghafal Al-Quran itu bisa menurunkan IQ atau membuat orang jadi bodoh sangat jauh dari realitas ya. Karena Najahudia ini, Ananda Najahudia ini, beliau penghafal Al-Quran, beliau ngerti terjemahannya, beliau belajar bahasa Arab, bahkan mulai mengajar bahasa Arab kepada teman-teman sebayanya. Ini luar biasa sekali ya. Nah, yang menarik yang kami ambil video kali ini adalah pertemuan antara Najahudia ya, Ananda Najahudia dengan salah seorang entrepreneur yang cukup sukses di Selandia Baru, diaspora Indonesia, yaitu Syekh Reza Abdul Jabbar. Saya membayangkan pertemuan antara Najahudia dan Syekh Reza Abdul Jabbar ini sudah pasti rencana Allah. Sehingga kalau misalnya Syekh Reza Abdul Jabbar ini, beliau sebagai entrepreneur diaspora Indonesia yang cukup sukses di Selandia Baru, itu bisa menurunkan ilmu entrepreneurnya ke Naja atau kepada hafiz-hafizo di Indonesia ini, itu akan Masya Allah ya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Sehingga nanti itu hafiz-hafizo di Indonesia ini selain mengerti terjemahan Al-Qur'annya, mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu-ilmu Islam lain, juga mempunyai keterampilan wirausaha. Jadi saya pribadi melihat bahwa silaturahmi antara Ananda Najahudia dengan Syekh Reza Abdul Jabbar, entrepreneur Indonesia yang sukses di New Zealand atau Selandia Baru, itu adalah rencana Allah. Jadi bagaimana kemudian melahirkan hafiz-hafizo yang juga punya kemampuan entrepreneurship atau wirausaha. Wah, kalau ini kemudian menjadi gerakan yang terus berkembang di Indonesia, Masya Allah ya, dalam waktu 10 tahun ke depan ya, Ananda Najahudia ini akan kita temukan banyak hafiz-hafizo yang kemudian entrepreneur, mereka penghafal Al-Quran dan berbagai ilmu-ilmu alat yang lainnya. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena sahabat-sahabat utama dari Nabi Muhammad SAW itu mereka merupakan pengusaha-pengusaha besar dan sekaligus penghafal Al-Quran. Sebutlah namanya, misal Abu Bakar As-Siddiq ya. Pastilah kita sudah tahu bahwa beliau salah seorang pengusaha besar di Mekah dan beliau penghafal Al-Quran. Beliau juga mufti utama ya, ulama besar juga. Jadi bergabung dalam diri Abu Bakar As-Siddiq itu penghafal Al-Quran, pengusaha besar, dan ulama besar dari generasi sahabat. Umar bin Khattab juga pengusaha besar dan penghafal Al-Quran. Utsman bin Affan pengusaha besar dan penghafal Al-Quran. Abdurrahman bin Auf pengusaha besar dan penghafal Al-Quran. Kemudian Zubair bin Awam pengusaha kelas menengah dan penghafal Al-Quran. Tolha bin Ubaidillah, beliau adalah pengusaha kelas menengah dan juga penghafal Al-Quran. Sa'ad bin Abi Waqqas pengusaha kelas menengah dan penghafal Al-Quran. Ini beberapa contoh ya, yang kemudian dalam Al-Quran disebut nama-nama yang sebutkan tadi. Ada 9 orang yang disebut dalam Al-Quran as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
dan mereka ini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka tentu kita kenal nama Bunda Khadijah, Khadijah Al-Kubra, the great Khadijah, Khadijah yang agung. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau diberi gelar sebagai Babul Ilm, the gates of knowledge, gerbang ilmu pengetahuan. Beliau ulama besar dari generasi sahabat dan beliau penghafal Al-Quran. Kemudian ada juga namanya adalah Zaid bin Harithah. Ini 9 orang disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, ya. Dan mereka ini adalah mayoritas pengusaha-pengusaha besar dan penghafal Al-Quran. Hal ini tidaklah aneh dalam Islam karena Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah seorang pedagang, ya. Kemudian yang pertama kali menerima dakwah ini adalah pedagang terkaya di Mekah saat itu, yaitu seorang wanita, yaitu the great Khadijah, ya, Khadijah yang agung. Jadi tidak aneh karena memang agama ini sangat dekat sekali dengan hal-hal yang sifatnya perdagangan. Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun, dalam hadis Bukhari dikatakan beliau itu sudah melakukan aktivitas untuk menghasilkan uang, mengambil upah lewat mengembala kambing, mengembala domba. Jadi usia 9 tahun beliau sudah melakukan perjalanan dagang ke luar negeri. Jadi memang Islam ini agama ilmu, agama dagang gitu ya, kalau bisa kita sebut seperti itu. Dan ini juga bisa kita lihat ya dalam salah satunya dari Al-Quran. Tentu banyak sekali Al-Quran berbicara tentang jihad amwal ini, atau jihad harta, atau jihad uang, atau jihad ekonomi ini. Salah satunya misalnya bisa kita lihat dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat 15. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang terus meningkatkan imannya kepada Allah, kepada Rasulullah, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Tapi tidak berhenti sekedar untuk tidak ragu-ragu saja. Dilanjutkan dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan amwal mereka, dengan harta mereka, dengan uang mereka, dengan ekonomi mereka, wa anfusihim, dengan diri-diri mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Hal menarik dari ayat ini adalah penggunaan kata setelah Muslim itu tidak ragu-ragu. Itu tidak berhenti di situ. Cukup puas bahwa dia tidak ragu-ragu lagi. Cukup puas dengan imanul amik, ya, iman yang mendalam. Tetapi harus dilanjutkan, karena kelanjutan ayat ini adalah dalam bahasa Arab itu menggunakan wawu al-athab namanya. Wawu penyambung. Setelah tidak ragu-ragu, harus disambung dengan bagian berikutnya. Tidak sempurna kalau tidak disambung dengan bagian berikutnya. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, itu disambung dengan wajahadu bi amwalihim. Jahadu, atau mereka berjihad. Jahadu ini dari kata jahada, yujahidu, mujahada, jihad. Orang yang berjihad, laki-laki namanya mujahid, yang perempuan namanya mujahidah. Jadi jihad itu bukan berarti perang. Perang itu qital dalam bahasa Arab. Jihad itu artinya kurang lebih bersungguh-sungguh, mengeluarkan segala potensi untuk mencapai target-target baik. Jadi bisa luas pengertiannya. Dan kata yang dipakai di sini adalah kata wajahadu bi amwalihim. Ada dua kata di sini, adalah kata jahadu, jahada tadi, kemudian ada amwal. Gabungan dua kata ini kurang lebih adalah sering kita dengar istilah jihad amwal, jihadul amwal. Jihadul amwal ini istilah langsung dari Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Islam ini kemudian menempatkan
bersungguh-sungguh membangun kekuatan harta, kekuatan ekonomi, itu adalah perintah al-Islam. Jadi, Masya Allah ya, jihad al-amwal atau jihad al-iktisadiyah, jihad ekonomi ini adalah perintah Islam. Dan salah satu karakteristik Islam ini adalah konsisten dalam ajaran-ajarannya. Ada konsistensi dalam ajaran-ajarannya. Terlihat konsistensi dalam ajaran-ajarannya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mulai melakukan kegiatan yang masih kecil, usia 6 tahun sudah melakukan aktivitas ekonomi. Maka ini adalah inline, ya, seirama, sejajar dengan jihad amwal. Kemudian beliau menikah dengan pengusaha terbesar di Mekah saat itu, pengusaha terkaya di Mekah saat itu adalah dengan Khadijah Al-Kubra, the great Khadijah yang agung. Inilah konsistensinya. Nabi Muhammad usia 9 tahun sudah melakukan ekspedisi dagang ke bagian utara dari Mekah, ke negeri Syam, yang hari ini menjadi negara Syria, Jordania, Palestina, dan sekitarnya. Kemudian beliau terus melakukan aktivitas dagang. Ketika beliau menikah dengan Bunda Khadijah, beliau sudah melakukan ekspedisi dagang ke luar negeri kurang lebih 25 kali. Bertemulah dua kekuatan ini, kekuatan pengalaman dagang dari Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan ekonomi dari Khadijah Al-Kubra. Jadi, Masya Allah ya, kalau hal ini bisa kemudian kita terapkan pada lembaga-lembaga tahfiz di Indonesia yang alhamdulillah makin menjamur. Ya tentu nggak bisa sekaligus tahap demi tahap. Tetapi seperti yang saya katakan tadi dalam bagian-bagian awal dari salam kali ini, sharing keislaman ini, ada harapan. Saya pribadi melihatnya pertemuan antara Ananda Najah Hudia dengan Syekh Reza Abdul Jabbar ini barangkali semacam ayah, semacam tanda-tanda kepada kita bahwa kita harus mengarahkan lembaga-lembaga tahfiz di Indonesia ini mengikuti Ananda Najah Hudia dan kemudian dikombinasikan dengan pengalaman bisnis dari Syekh Reza Abdul Jabbar. Dan ini tidak baru dalam Islam karena sahabat-sahabat besar yang saya sebutkan namanya tadi, mereka itu adalah pedagang-pedagang besar, ilmuwan, dan sekaligus penghafal Al-Quran. Seperti nama-nama besar tadi, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Jabbar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan antara Ananda Najah Hudia dengan Syekh Reza Abdul Jabbar ini merupakan salah satu titik barangkali ya, bisa kita sebut begitu barangkali ya, salah satu titik bangkitnya tahfizpreneur di Indonesia. Hafidho yang juga wirausaha. Yang terjadi kombinasi yang begitu harmonis ya, Masya Allah ya, antara penghafal Al-Quran, mampu menerjemahkan Al-Quran, bahasa Arab, kemudian ditambah dengan keterampilan wirausaha. Supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa besar, menjadi bangsa yang mampu menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, misi rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan dalam salam atau sharing keislaman kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Salam, peace.